Seorang akademisi bernama Syamsul Jahidin menggugat pangkat letkol tituler Deddy Corbuzier. Prosesnya bahkan sudah masuk sidang keempat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Meski sudah 4 kali sidang, Deddy Corbuzier tidak kunjung datang. Untuk itu Syamsul meminta artis 47 tahun tersebut datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jangan ketika penguasa yang memanggil, beliau hadir. Tapi ketika pengadilan negeri yang memanggil, beliau tidak hadir, kata Syamsul di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Padahal, kata Syamsul, sidang tersebut juga bagian dari panggilan negara. Kalau kita sama-sama negarawan dan mencintai Republik ini, harus hadir dan dihormati, jelasnya. Sebagai informasi, Syamsul merupakan seorang akademisi. Ternyata, gugatan ini juga menjadi bagian dari riset untuk S2. Kebetulan S2 hukum saya sedang membuat tesis tentang urgensi pemberian pangkat tituler. Maka ini termasuk ke dalam bagian akademik saya. Menguji apakah urgensi pemberian pangkat tituler ini sudah sesuai hukum atau tidak, papar Syamsul. Sejauh ini Syamsul hanya tahu alasan Deddy Corbuzier mendapat pangkat tersebut karena sang artis memiliki akun YouTube yang populer. Jika hanya memiliki akun YouTube dan lain-lain diberikan pangkat tituler, maka secara otomatis, banyak yang bisa diberikan pangkat letkol tituler, kata Syamsul. Contoh Raffi Ahmad, bukan hanya doktor saja, King Uya Kuya maupun para artis lain yang memiliki follower banyak, bisa dapat pangkat, imbuhnya. Sidang lanjutan gugatan pangkat letkol tituler yang diberikan untuk Deddy Corbuzier kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Akademisi bernama Syamsul Jahidin selaku penggugat bertemu dengan pihak Kementerian Pertahanan, Kemhan, RI dan Deddy Corbuzier selaku tergugat di ruang mediasi. Hasilnya bagus. Kemhan terbuka memberitahukan literaturnya terhadap pemberian pangkat tituler Mas Deddy, terang Syamsul Jahidin. Syamsul Jahidin juga sudah mendapat jawaban tentang keresahan atas kontroversi pemberian pangkat letkol tituler ke Deddy Corbuzier dari pihak Kemhan. Mereka menyatakan tidak ada pelanggaran prosedur di dalamnya. Dari Kemhan tadi menyampaikan beberapa hal terkait pemberian pangkat tituler untuk Mas Deddy Corbuzier. Mereka mengatakan itu sudah sesuai spesifikasi yang dibutuhkan. Jadi, Kemhan masih menjaga marwah institusi juga. Semuanya kooperatif, jelas Syamsul Jahidin. Dengan adanya penjelasan dari pihak Kemhan, Syamsul Jahidin merasa masalah sudah terjawab. Ia tinggal menunggu bukti dari Kemhan terkait tidak adanya pelanggaran prosedur dalam pemberian pangkat letkol tituler ke Deddy Corbuzier. Saya selaku penggugat kan memang hanya ingin mendapat informasi atau validitas tentang kenapa Mas Deddy ditunjuk sebagai letkol tituler. Jadi, minggu depan dari Kemhan akan memberikan literatur hukumnya, kata Syamsul Jahidin. Kalau nantinya pihak Kemhan benar-benar bisa membuktikan bahwa pemberian pangkat letkol tituler ke Deddy Corbuzier sudah sesuai ketentuan, Syamsul Jahidin akan membuka peluang damai dan mencabut gugatan. Nanti tinggal dilihat proposalnya, apakah literaturnya memang sudah sesuai atau belum, ucap Syamsul Jahidin. Pangkat letkol tituler Deddy Corbuzier sendiri sebelumnya digugat Syamsul Jahidin karena dianggap tidak memenuhi syarat. Dalam gugatan pencabutan pangkat letkol tituler pemberian Kementerian Pertahanan RI namun sampai Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, Deddy belum pernah hadir memenuhi panggilan sidang yang dilangsungkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mas Deddy tidak menerima surat panggilan. Kan di surat panggilan pertama diterima rekan kerjanya. Di surat panggilan kedua, penerima tidak dikenal, kata Syamsul Jahidin. Deddy Corbuzier baru merespons setelah dipanggil pengadilan lewat media massa. Ia mengutus tim kuasa hukum sebagai perwakilan untuk hadir di agenda mediasi. Karena ada kuasa hukumnya, jadi tidak masalah, sepanjang diwakilkan secara sah, kata Syamsul Jahidin.
Mediasi antara Syamsul Djahidin dengan para tergugat sendiri menghasilkan sesuatu yang positif. Kemhan telah memberi pemaparan bahwa pemberian pangkat letkol tituler ke Deddy Corbuzier tidak menyalahi prosedur. Syamsul Djahidin sendiri menggugat pemberian pangkat letkol tituler ke Deddy Corbuzier karena mempertanyakan urgensinya. Bila nantinya kesepakatan damai benar terjadi, Deddy Corbuzier baru diwajibkan hadir di pengadilan. Hal itu berkaitan dengan kepatutan dalam menghargai perangkat pengadilan. Nanti kalau ada perdamaian atau gugatan dicabut, dia harus dihadirkan. Tadi mediator juga mengingatkan, untuk sama-sama menghargai peradilan kita aja. Saya selaku penggugat kan memang hanya ingin mendapat informasi atau validitas tentang kenapa Mas Deddy ditunjuk sebagai letkol tituler. Jadi minggu depan dari Kemhan akan memberikan literatur hukumnya, jelas Syamsul. Bahkan Syamsul juga menegaskan, apabila Kementerian Pertahanan bisa membuktikan legalitas pemberian pangkat letkol tituler, pihaknya siap untuk mencabut gugatan. Yang terpenting sekarang adalah menantikan bukti literatur hukum terkait pangkat tituler yang disandang suami Sabrina Khairunisa tersebut. Perkara ini membuat pangkat letkol tituler Deddy Corbuzier kembali disorot warganet, termasuk tentang gaji dan tunjangan yang berhak diterimanya. Deddy sendiri diketahui dilantik sebagai Letnan Kolonel tituler TNI Angkatan Darat pada Desember tahun 2022. Menurut Kapuspen TNI Laksda Kisdiyanto, gaji pangkat tituler telah diatur untuk setara dengan anggota TNI dengan pangkat yang diberikan, sebagaimana tercantum di Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2019. Merujuk pada PP 8/2001, gaji anggota TNI dengan pangkat letkol berhak mendapatkan gaji antara Rp3,09 hingga Rp5,08 juta, sehingga diasumsikan Deddy juga berhak menerima gaji dengan nilai yang sama. Selain itu, PP 39/2010 mengatur bahwa penyandang pangkat tituler berhak menerima rawatan kedinasan secara terbatas, termasuk tunjangan sebesar 15% dari gaji pokoknya. Dengan demikian, nilai tunjangan yang diberikan di kisaran Rp463 hingga Rp762.000. Beberapa tunjangan lain yang berhak diterima Deddy dengan pangkat titulernya adalah tunjangan suami, istri senilai Rp309 minus Rp508.000, lalu tunjangan anak sebesar 2% gaji dengan maksimal 2 anak, tunjangan jabatan sebesar antara Rp360.000 sampai Rp5,5 juta, serta diizinkan untuk memakai kendaraan berpelat dinas TNI. Namun Deddy pernah menegaskan bahwa gaji dan tunjangannya sebagai letkol tituler tidak akan diambil. Just info buat yang bertanya. Saya tidak akan mengambil gaji atau tunjangan apapun sebagai tituler. Saya balikan ke negara. Masih banyak lainnya yang lebih membutuhkan. Cuit Deddy lewat akun @Keong Corbuzier pada tanggal 14 Desember tahun 2022. Letnan Kolonel tituler TNI, Deddy Corbuzier, menghadiri acara serah terima jabatan Menteri Pertahanan, Menhan, di Kementerian Pertahanan pada Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024, viral di media sosial. Semua gara-gara Deddy yang hadir dengan balutan seragam militer lengkap, tertangkap kamera dicueki seorang jenderal TNI. Hal itu terlihat dalam video yang diunggah ulang oleh akun Instagram @netizen25jam. Dalam video itu, Deddy Corbuzier duduk di antara tamu kehormatan, bersama sejumlah tokoh penting seperti mantan Kepala BIN, Jenderal TNI, Purnawirawan, AM Hendro Priyono, mantan Menko Polhukam Mahfud MD, dan penasihat Presiden Jenderal TNI, Purnawirawan, Wiranto. Di belakangnya, tampak pula beberapa pejabat tinggi TNI, seperti Danjen Kopassus Mayor Jenderal TNI John Afriandi dan Komandan Komando Pasukan Gerak Cepat, Kopasgat, Marsekal Muda TNI Yudi Bustami. Lantas, Deddy Corbuzier ikut berdiri untuk bersalaman dengan tokoh-tokoh militer yang hadir. Namun,
Ada seorang jenderal TNI yang tampak mencuekinya dan tidak menyalami Dedi. Padahal, mantan pesulap ternama itu telah mengulurkan tangannya. Video itu pun viral di jagat media sosial. Untuk diketahui, pangkat Letkol tituler diberikan kepada Deddy Corbuzier pada Desember tahun 2022 oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Pangkat ini diberikan sebagai penghargaan atas kontribusi Deddy dalam menyebarkan informasi terkait militer dan dukungannya terhadap program bela negara melalui konten di media sosialnya. Kemhan terbuka menjelaskan literatur dan aturan terkait pemberian pangkat tituler untuk Mas Deddy, jelasnya. Pihak Kemhan juga menyampaikan bahwa pemberian pangkat tituler untuk Deddy Corbuzier telah sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan dan tidak melanggar aturan institusi. Kemhan menegaskan bahwa pangkat itu diberikan sesuai prosedur yang ada, dan semuanya berjalan kooperatif, tambah Syamsul Djahidin. Syamsul merasa lebih tenang setelah mendapat penjelasan dari pihak Kemhan dan hanya menunggu bukti tambahan yang akan disampaikan Kemhan sebagai validitas prosedur. Sebagai penggugat, tujuan saya hanya untuk mendapatkan kejelasan dan validitas mengenai dasar pemberian pangkat Letkol tituler kepada Mas Deddy, ujar Syamsul. Pihak Kemhan rencananya akan memberikan dokumen hukum terkait keputusan tersebut minggu depan. Jika penjelasan dan bukti dari pihak Kemhan memenuhi prosedur yang sah, Syamsul membuka kemungkinan untuk mencabut gugatan tersebut. Saya akan mempertimbangkan untuk berdamai jika nantinya memang terbukti sudah sesuai aturan, ucapnya.